Simpelnya sederhana seperti itu. Oke. Kalau novel lu udah jelas bukan AI ya. Jelas bukan AI. Jelas. Nah, karena judulnya juga Cinta Dua Hati, nggak mungkin AI itu menulis soal perasaan. Hati. Jadi buat kawan-kawan yang lihat video ini, kita akan bahas ini Cinta Dua Hati dari ide dulu lah, Dok. Ya. Kenapa lu memilih ide di novel ini? Terus mungkin latarnya sedikit gimana? Latarnya sih memang ini berawal dari kisah nyata dari seorang narasumber yang menceritakan keresahan dan kegelisahan itu. Terus akhirnya gue terpikirkan untuk, ini kan idenya sangat krusial sekali. Lalu dia minta gue untuk masuk ke sebuah grup komunitas, which is dimana semua orang itu memberikan confession dan pengakuan yang cukup, ya istilah kata kontroversi lah. Nah, artinya apa? Mereka juga memiliki keresahan yang sama. Banyak orang di grup itu juga memiliki keresahan yang sama. Dan menurut gua kenapa ini menjadi penting dan gua juga menuliskan ini, latar belakangnya adalah karena ya gua merasa gua nggak mau dong akan ada istilahnya korban-korban baru lah yang merasa dikhianati gitu oleh pasangannya. Makanya latar belakang gua menulis novel Cinta Dua Hati ini lebih kepada gue mau memutus mata rantai itu. Jadi jangan sampai institusi pernikahan itu dicederai dengan pengkhianatan gitu atas ketidakjujuran masing-masing. Cuman itu doang. Oke, jadi yang menonton kan belum banyak tahu ya soal siapa tokohnya, bagaimana aja baca sedikit ya bahwa Cinta Dua Hati itu cerita tentang rumah tangga Restu dan Rani yang ada pihak ketiga kemudian dinikahi oleh Restu dan jadilah Restu berpoligami, dan ternyata poligami itu ada perselingkuhan antara Rani dan istri keduanya Najwa ya. Lalu kembali, Restu menikahi Najwa. Najwa istri pertama. Najwa istri pertama dan Rani istri kedua gitu, dan Restu adalah suaminya gitu. Jadi sebuah pernikahan poligami dan ternyata di dalamnya ada perselingkuhan di dalam sebuah poligami yang tidak diketahui oleh Restu atau suaminya. Mungkin penonton masih kurang paham maksudnya karena mereka heterogen. Karena mereka ya formalnya atau normalnya manusia ya laki-laki dengan perempuan. Perselingkuhannya yang dilakukan di novel ini adalah Rani dengan Najwa yang tidak diketahui oleh suaminya. Gitu. Jadi apa ya, perselingkuhan sesama jenis lah. Oke. Kenapa tadi kan lu bilang anggap penting karena supaya tidak akan ada korban lain. Apa sepenting itu? Ya karena balik lagi Fred, bahwa istilahnya siapa sih yang akan dikorbankan nanti dari peristiwa ini? Tentu saja kan generasi berikutnya, anak-anak. Gitu. Dan kenapa gue concern? Karena ya gue merasa kita namanya manusia secara biologis kan memang beberapa pihak mungkin child free, tapi secara biologisnya kan untuk berkembang biak, untuk melahirkan generasi berikutnya. Nah, tema ini Lavender Marriage itu beresiko, Fred. Beresiko akan merugikan banyak pihak, baik dari pihak suami maupun pihak istri. Perlu jelasin dulu Lavender Marriage itu adalah sebuah pernikahan di mana pernikahan itu tidak dibangun atas dasar cinta semata, tapi untuk menutupi sesuatu. Gitu. Jadi istilahnya ketika suami istri ini menikah seperti pada umumnya, akan tapi mereka punya rahasia yang tidak banyak diketahui orang. Apapun itu, misalnya soal orientasi
libido Mhm. atau ekonomi atau apapun itu maksudnya. Kalau lavender marriage sih lebih ke orientasi seksual sih, karena kenapa disebut lavender karena memang sejarahnya waktu itu pernikahan ini justru populernya di Hollywood. Awalnya terjadi pada public figure, artis-artis yang secara seksual mereka SSA, kita sebutnya same sex attraction, mereka justru berpura-pura menikah agar supaya menyelamatkan karirnya di dunia entertain. Awalnya kayak kemarin ya artis siapa tuh yang baru yang siapa itu yang rame-rame ya, yang tahu-tahu aja. Ya itu kan kenapa terjadi, itu kan yang terlihat di permukaan karena dia public figure, akhirnya diperbincangkan. Ternyata common people, orang-orang seperti kita tuh banyak, Fred, banyak. Dan public figure-nya ada dan lu tahu sepil dong. Nggak boleh. Artis atau politisi? Ya, ada artis, ada politisi. Politisi valid. Valid. Kenapa nggak disepil aja kok ininya inisialnya? Bahaya. Mengerikan. Oke. Mengenai lavender marriage. Jadi solusi atas novel ini terkait lavender marriage yang lu sebutkan tadi. Makanya gua sengaja dari awal gua tulis di prolog adalah langsung meng-highlight soal kejujuran. Jadi apapun itu, ketika kalian atau teman-teman istilahnya ingin melanggengkan sebuah hubungan ke institusi pernikahan, pastikan semua pihak sudah terbuka dan jujur masing-masing, jangan ada rahasia sedikit pun, termasuk orientasi seksual. Atau misalnya ternyata salah satu pasangan ini same sex attraction. Tapi ada juga loh ternyata, Fred, yang sekarang lagi mulai ramai diperbincangkan adalah contoh bahwa perempuan ini misalnya selalu didesak orang tuanya untuk menikah, padahal dia punya SSA, same sex attraction. Ya. Sehingga dia buka lowongan di media sosial, ada nggak cowok yang mau nikah sama gue, tinggal sama gue di rumah, tapi kita tidak perlu berhubungan badan, tapi kita tinggal layaknya pasangan suami istri, resmi menikah dan punya buku nikah, tapi semua tanggung jawab pernikahan itu tidak usah dijalankan, hanya tinggal bersama saja, secara nafkah pemberian bisa sendiri, bisa masing-masing sendiri, hidup sendiri, kan sampai segitunya, Fred. Iya, gue pernah lihat itu di Twitter ada alter ya. Yes. Jadi dia membuat fake akun, jadi semacam alter. Benar. Dan dia secara terbuka ngajak memang. Memang itu. Ya kalau kita istilahnya kalau zaman dulu kan namanya kumpul. Ya. Istilah terbaru adalah co-living. Cuma kan co-living dan kumpul kebo kan secara sosialnya bermasalah, sehingga perlu dilegitimasi dengan institusi pernikahan. Itu supaya tidak menabrak, ya akhirnya harus menikah. Ya satu-satu caranya ya udah pernikahan yang dibuat gitu. Banyak kok pernikahan settingan. Pernikahan artis ya. Ya. Artis. Berarti ini novel lo persembahkan untuk mereka yang mau menikah dan akan menikah ya. Yes. Atau saat ini menikah. Coba tanya pasangan mulai sekarang, jujur dan terbuka. Kira-kira sebelum terlambat, Fred. Iya. Terserah yang mau sudah menikah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Mulai saat ini, detik ini, kalian tahu dan mendengar, coba tanya, jujur. Daripada menyesal kemudian. Oke. Selain itu, point of view apa lagi yang lo angkat di novel ini? Karena tema lavender marriage tadi udah saya ketengahkan, saya juga mengangkat tadi institusi poligami. Poligami itu adalah bentuk legitimasi yang dilakukan oleh pasangan Restu dan Najwa ini untuk melegitimasi SSA-nya terhadap Rani. Oke, jadi soal poligaminya. Poligaminya, karena kan tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi hukum. Mereka menikah
2 istri, 1 suami tidak menyalahi hukum. Tapi rupanya poligami ini dijadikan alat, dijadikan kedok supaya Najwa bisa melanggengkan hubungannya dengan Rani. Itu yang menjadi masalah. Kalau orang waktu istilahnya beberapa tahun terakhir lah, banyak istilahnya tema-tema sejenis soal poligami kan selalu hanya bicara perempuan menjadi objektivitas aja, ya kan? Objektivitas seksual, objektivitas hawa nafsu, hanya untuk menambah istilah kata pride mungkin, piala mungkin. Nah justru di sini gue pengen memberikan isu yang berbeda bahwa justru poligaminya yang dijadikan alat untuk melegitimasi penyimpangan seksual itu. Jadi lo menyampaikan pesan janganlah menggunakan poligami yang sebenarnya itu baik poligami tetapi justru digunakan tidak baik. Betul. Sebentar dok, gua cut dulu karena tiap 30 menit tuh harus diulang. Saya juga selain tadi menabrakkan institusi poligami, si Najwa si Restu ini kan akhirnya menikah dengan Najwa dan menikah dengan Rani. Ternyata mereka harmonis. Yang terjadi apa? Itu kan menjadi poligami goals bagi banyak orang. Ya. Ternyata Restu bisa menikah dengan 2 istri, tapi ternyata akur lagi. Siapa yang tidak mau? Ya kan? Bahkan istrinya secara sadar, sukarela, berinisiatif untuk mencarikan istri kedua. Ya. Ya kan? Suami mana yang nggak mau? Ya kan? Iya, suami mana belum tentu semua suami mau. Nah, maksudnya suami yang mau poligami mana? Oh iya. Yang tidak menolak. Itu perjelas. Iya, suami yang mau poligami mana? Yang menolak gitu kan? Ide brilian itu kan? Iya. Istri pertama membantu mencarikan istri kedua. Iya. Gitu sampai akhirnya dapet. Tapi kan ternyata ada rahasia. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, gue juga akhirnya secara satir membuat dia menjadi motivator, Fred. Lu tahu nggak di Bekasi ada motivasi poligami kayak seminar, bayar 7 juta dijamin dapat. Oh iya, pernah gua tahu istri baru. Iya. Itu gue masukin di dalam. Jadi sampai sekarang ya masih? Masih sampai sekarang. Ustadz itu ya? Ustadz, label Ustadz. Itu sampai sebegitunya. Nah, artinya apa? Si poligami itu kan ternyata bisa jadi komoditas. Ya. Jadi komoditas. Nah, Restu di sini karena dia bisa mendapatkan 2 istri sekaligus dan akur, menjadi role model, dia akhirnya didorong untuk memberikan motivasi supaya orang-orang yang mau berpoligami mengikuti jejak langkah mereka. Iya. Itu gue pasang, gue taruh di dalam secara satir, gue mau nunjukin gitu. Sampai ada yang bayar 7 juta, 4 juta. Itu tarifnya. Sip. Dijamin dapat kekasih baru, Fred. Istri baru, garansi uang kembali. Iya. Lu pasti penasaran kan gimana aktivitas atau misalnya proses seminar itu kan. Iya. Ada orang yang bicara, ada orang yang mendengarkan. Nanti di sana dibikin seperti grup-grup kecil. Nanti calon-calon. Jadi mungkin kalau bisa dibilang mereka itu juga karena punya pemahaman yang sama, akhirnya berkumpul. Yang istri-istri yang pengen mendapatkan suami, yang suami-suami yang pengen mendapatkan istri baru, berada di tempat yang sama. Berarti kan clear, transaksi sesuai. Ada demand, ada permintaan, ada supply. Ada supply. Iya. Itu. Soal teknis novelnya di penerbit India, Gali Book. Petak berapa, Dok? Pertama, Dok? Pertama 1.000. 1.000. Iya. Nah, tarifnya berapa nih? Harga. Iya. Normal 125. 125. Bisa dibeli di
Bisa di media sosial. Oke. Ya nanti dicantumin Ya, dicantumin. ya. Nanti dicantumin Cinta Dua Hati. Jadi ya kayak tadi disampaikan penulisnya ya, soal poligami yang tanda kutip tidak biasa lah. Ya. Kalau menurut saya juga kenapa apa yang membedakan novel karya Edo ini dengan novel-novelnya Jenar atau Ayu Utami, karena mereka mengeksplorasi tubuh perempuan dari penulis perempuan, artinya perspektif juga perempuan, tapi ini laki-laki yang menulis tetapi menggunakan perspektif perempuan. Cukup menarik. Jadi jangan disamain sama Ayu Utami sama Jenar. Setiap karya sastra akan ada hikmahnya, akan ada saripati yang memang bisa kita ambil. Setiap membaca karya sastra apapun itu, mau puisi, mau cerpen, mau novel, mau drama. Terakhir soal tsunami deh, soal bencana deh dok. Ya. Nah, random. Karena penonton sekarang suka yang random. Oke. Di tengah situasi bencana yang terjadi di Sumatera, gitu kan. Ya, semua orang tahu lah itu adalah dampak lingkungan yang terjadi karena salah mismanagement lah, salah urus lah, deforestasi dan lain sebagainya, semuanya eksploitasi besar-besaran dan lain sebagainya. Tapi kenapa yang terjadi dan yang jadi korban, yang terdampak adalah orang yang masyarakat kecil yang paling rentan? Karena apa? Balik lagi, bencana itu datang tuh bukan pada individu, tapi pada sebuah kaum. Nah, kenapa novel ini juga saya tulis? Ya supaya tidak terjadi bencana-bencana yang lainnya. Ya, akhirnya ketemu juga premisinya soal bencana. Ya. Oh. Ada bencana pernikahan, ada bencana alam. Ya. Betul. Oke, itu obrolan singkat ya dengan penulis Cinta Dua Hati, Ridho SK, Muhammad Ridho Saiful Amin, atau yang biasa dipanggil Edo. Buat yang nonton, saya nggak ngenalin siapa Edo, latarnya bagaimana, tinggal cari aja nanti di googling ya. Oke, wassalamualaikum.